Bahasa Arabnya Kitabul Hayat. Wahai kekasihku yang sangat jelita, jangan engkau padankan dirimu dengan sebuah kitab yang tersimpan dalam perpustakaan umum yang dapat dibaca oleh siapapun. Kemampuan orang membaca kitab bermacam-macam. Ada yang dungu, apa yang dibaca tidak ada yang difahami sama sekali. Ada yang sekedar ingin tahu saja, tidak ada yang dapat dimanfaatkan. Ada yang bertujuan untuk mengkritisi, selalu yang dicari adalah kesalahan-kesalahan. Untuk itu tidak usah engkau ceritakan suka dan dukamu kepada siapapun. Terdapat beberapa hal yang membuat dirimu tidak produktif, sehingga waktumu terbuang-buang percuma, tak ada guna. Yang pertama yaitu ketika engkau habiskan waktumu hanya untuk berkeluh kesah tentang kegagalan-kegagalan di masa yang lalu dan kekecewaan hatimu karena yang engkau harapkan tidak terjadi, padahal apapun yang telah lewat tidak akan kembali. Kemudian juga engkau membuang waktu yang sangat berharga ini hanya untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, baik dalam kecantikan, kepintaran, maupun kekayaan. Padahal itu semua sama sekali tidak memberi manfaat apapun kepada dirimu. Terutama sekali kekecewaanmu yang sangat mendalam akibat dari engkau selalu ingin menyenangkan semua orang, yang mana hal itu sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan ini. Sebenarnya berapa nilai harga dirimu? Wahai kekasihku yang sangat jelita, adalah engkau sendiri yang dapat menentukan. Orang lain hanya menduga-duga dan juga tidak pernah tepat. Untuk itu, jangan merasa kecil hati ketika engkau melihat perempuan lain yang lebih anggun dan jelita daripada dirimu. Apabila perbandingan itu berdasarkan berat jenis materi, maka batu kali lebih mahal dari berlian. Yang penting nanti jangan diberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bersahabat bersamamu hanya berdasarkan rasa simpati sementara yang selalu berubah-ubah antara saat kebahagiaan dan saat sengsara. Selanjutnya, tulis saja di atas selembar kertas. Apapun komentar orang yang punya pikiran negatif terhadap dirimu, termasuk segala caci maki mereka. Lalu letakkan semua tulisan itu di bawah bokongmu. Semakin demikian seterusnya. Nanti lama-kelamaan semakin banyak orang yang menghujat dan menistakan dirimu, maka engkau akan duduk di tempat yang paling tinggi. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang selalu menyanjung dirimu nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Ketika engkau pergi, ada berapa yang akan selalu menanyakan tentang kesehatan dirimu. Sejak sekarang engkau harus dapat
membiasakan dirimu untuk berdiam diri dan mendengar dengan baik, supaya engkau dapat mengerti percakapan orang lain. Cobalah pejamkan kedua bola matamu, supaya engkau tahu siapa yang akan bersedia menuntun dirimu. Sembunyikanlah segala kebaikanmu kepada orang lain. Nanti engkau akan tahu sendiri siapa yang dapat memberikan apresiasi yang baik dengan setulus hati. Aku tahu, wahai kekasihku, engkau punya banyak teman, tetapi aku tidak yakin berapa orang yang dapat menghargai keberadaanmu. Engkau juga harus mengerti, wahai kekasihku, aku selalu memberikan kesempatan dan peluang, karena aku tidak ingin kehilangan dirimu. Akan tetapi ternyata engkau selalu menyia-nyiakan peluang itu, karena engkau menduga bahwa kebaikan hatiku akan tetap abadi. Oleh karena itu, jalanilah saja kehidupan ini seperti air mengalir, sesuai dengan petunjuk dari akal budimu sendiri. Itu akan lebih baik daripada engkau menjalani kehidupan ini hanya didorong oleh kemauan-kemauan mereka. Wahai kekasihku, engkau tidak akan pernah berhasil apabila engkau tidak segera bangkit kembali setelah engkau terjatuh. Demikian pula, wahai kekasihku, aku bersumpah, engkau tidak akan dapat merasakan kebahagiaan hidup ini ketika belum pernah merasakan penderitaan. Engkau tidak akan dapat membedakan rasa manis dan rasa pahit, kecuali setelah engkau merasakan keduanya. Demikian pula, wahai kekasihku, engkau tidak akan dapat merasakan kerinduan kepadaku apabila kita tidak pernah berpisah. Tetapi mungkinkah aku akan kembali lagi ke kampung halamanmu? Kukira tentu sangat sulit sekali, karena polusi udara di kampung halamanmu sudah berada di atas ambang bahaya akibat tercemar oleh nafas-nafas mereka, orang-orang munafik yang tinggal di situ. Akibat perbuatan-perbuatan mereka lah sehingga aku terpaksa harus pergi tanpa ucapan selamat tinggal. Selama aku bersamamu tinggal di tengah mereka, aku selalu berusaha untuk berdiam diri tanpa memberi komentar apapun. Karena diam bagiku adalah sama dengan suatu keputusan. Aku selalu berbaik hati terhadap mereka, karena dengan sikap baik bagiku merupakan kebijakan pikiranku. Di sisi yang lain, aku tetap berpikir positif, sehingga aku selalu menanggapi setiap cemoohan mereka sebagai teguran untuk memperbaiki diriku. Setiap pertanyaan mereka tidak pernah aku menganggap sebagai interogasi, melainkan karena mereka sekedar ingin tahu. Selama itu aku tetap bergaul dengan mereka seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku tidak pernah ingin mengasingkan diri, karena menyendiri bagiku seperti hidup dalam penjara. Ketika mereka meminta maaf dan menyatakan penyesalan, kukira itu pertanda ada pertobatan, tetapi ternyata tetap saja mereka dalam kemunafikan. Apabila engkau ingin kembali lagi dalam pelukanku, tinggalkanlah teman-temanmu dan kampung halamanmu. Silahkan datang ke sini tanpa membawa apapun kecuali sekeping hatimu yang telah keriput itu. Makasih.